Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan lanjutan mengenai ukuran pemusatan data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi yang pertama sekali kita diskusikan apa itu kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dibagi menjadi 4 bagian. Kalau dikaitkan dengan persen, berarti 100% dibagi 4, berarti setiap bagiannya 25%, 25%, 25%, dan 25%. Berarti kalau Q1 kuartil pertama itu 25% ke bawah, berarti 75% ke atas. Q2 berarti 50% ke bawah, 50% ke atas. Itu artinya sama dengan median Q2-nya. Dan Q3-nya atau kuartil atas 75% ke bawah, 25% ke atas. Nah, yang pertama sekali kita akan mendiskusikan kuartil data tunggal. Nah, di sini untuk menentukan kuartil data tunggal kita harus tahu letak kuartil terlebih dahulu. Jadi letak kuartil itu dapat digunakan formula data ke I kali N tambah 1/4 dengan I-nya 1, 2, 3. Ini kenapa 4? Karena kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. I ini tinggal kita gantikan kuartil mana yang kita mau cari nantinya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari contohnya. Di sini diketahui datanya ada 75, 82 sampai datanya ke 70. Tentukan nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data yang diketahui ini. Jadi, langkah pertama sekali yang kita tentukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Di sini data sudah diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Di mana jumlah data semuanya ini ada 12. Kemudian kita ingin mencari letak Q1-nya. Berarti data ke, tadi rumusnya itu I kali N tambah 1/4, berarti I-nya itu 1. Kenapa? Karena kita mau cari kuartil pertama, kali 12 tambah 1/4. 12 itu N-nya tadi. Berarti 12 tambah 1, 13. 13 bagi 4. Nah, di sini kita merubah data dari pecahan biasa tadi ini menjadi pecahan campuran. Berarti 13/4 itu sama saja dengan 3 1/4. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. Nah, arti 3 1/4 itu berarti apa? Data antara data ketiga dan data keempat, di mana 1/4 jauh dari data ketiga. Maka dapat diselesaikanlah seperti ini. Nilai Q1 adalah data ketiga tambah 1/4. Karena tadi 1/4 jauhnya dari data ketiga, 1/4 data keempat dikurang dengan data ketiga. Data ketiga adalah 57, 52, 56, 57. Ini data ketiga. Kemudian data keempat kan 60. Berarti 60 kurang 57 yaitu 3. 3 dikali dengan 1/4 yaitu 3/4. Jadi diperolehlah Q1 itu 57 3/4. Nah, selanjutnya Q2 atau kuartil kedua, di mana kuartil kedua juga sama dengan median. Berarti data ke I-nya 2, kemudian N tambah 1, 12 tambah 1/4, berarti 12 tambah 1, 13, kali 2, 26/4. Kalau kita sederhanakan juga bisa, ini 13/2. Berarti sama saja data ke 6/2. Ini disederhanakan dari sini, dari pecahan biasa menjadi pecahan campurannya. Berarti antara data ke-6 dan data ke-7, 6,5. 1/2 jauh dari data ke-6, berarti setengahnya dari data ke-6. Berarti nilai Q2 sama juga dengan data ke-6 ditambah dengan setengah data ke-7 dikurang dengan data ke-6. Nah, di sini berarti kan pada data sebelumnya telah diurutkan ini data ke 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 66. Sedangkan data ke-7-nya 70. Nah, jadi berdasarkan data yang telah kita urutkan sebelumnya. Berarti data ke-7 tadi adalah 70 dikurang 66. Berarti 70 kurang 66 yaitu 4. Berarti 4 dibagi 2 yaitu 2. Berarti 66 ditambah 2 adalah 68. Itu adalah nilai dari Q2-nya. Selanjutnya, kita ingin menentukan Q3-nya atau kuartil yang ketiga.
kuartil yang ketiga itu berarti di sini I-nya 3 dikali 12 tambah 1 per 4. 12 tambah 1 yaitu 13. 13 dikali 3 yaitu berarti 39 bagi 4. Berarti 39 bagi 4 sama aja dengan 93 per 4 pecahan campurannya. Berarti antara data ke-9 dan data ke-10. Di mana 3 per 4 jauh dari data ke-9. Berarti data ke-9 di sini kemudian tambah 3 per 4 kali data ke-10 kurang data ke-9. Berarti ini data ke-9. Lihat lagi data sebelumnya. Ada yang sebelumnya di slide sebelumnya itu ada 82. Berarti data ke-9, data ke-10 86. 86 kurang 82 yaitu 4. 4 dibagi 4 lah. Ini 4. 4 bagi 4 1. Berarti tinggal 3. 1 kali 3 3. Berarti 82 ditambah 3 yaitu 85. Itu merupakan kuartil yang ketiga. Nah, selanjutnya baru kita akan diskusikan kuartil yang data berkelompok. Tadi kuartil data tunggal. Berarti di sini ada rumus atau formulanya untuk kuartil data berkelompok yaitu QI B tambah PI per 4N kurang F frekuensi kumulatifnya per F frekuensi kuartil ke I-nya dengan I-nya 1, 2, 3. Berarti kalau kita ingin mencari kuartil pertama tinggal kita gantikan I-nya 1, di sini juga 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Sekarang kita lihat, nah ini keterangannya, di mana B ini batas bawah kelas kuartil ke I, P ini panjang kelas kuartil, kemudian N itu banyak data, F besar ini frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kuartil. Frekuensi kumulatif itu jumlah, berarti jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil ini. Kemudian frekuensi kelas kuartil ke I. Contohnya, di sini tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan dari hasil UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan berikut dan simpulkan. Nah, setelah kita analisis, jangan lupa disimpulkan dari apa yang kita analisis. Berarti di sini sudah diketahui daftar distribusi frekuensinya, sudah ada. Berarti kita tinggal langsung menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk mensubstitusikan ke formula Q1, Q2, dan Q3. Berarti sebelumnya kita ingin mencari dulu di mana sih letak Q1 itu. Nah, gitu. Jadi untuk mencari letak Q1 itu berarti data ke I per 4N. Jadi bisa menggunakan langsung dari formula yang tadi di sini, I per 4N. Itu untuk mencari letak kuartilnya. Berarti untuk meletak kuartil pertama tadi, I per 4N berarti I-nya 1 per 4 kali 36 berarti 36 bagi 4 yaitu 9. Berarti data ke 9. Berarti kalau kita lihat dari sini 1 tambah 4 5 belum sampai 9 berarti 5 tambah 7 berarti di sini ada 12. Berarti 12 di sini ada data 9-nya di sini. Berarti 65 ke 73 itu juga ada data ke 9 juga berada di sini. Berarti letak Q1 itu di sini. Gitu, data ke 9. Nah, setelah itu baru kita menentukan B banyak kelas batas bawah kelasnya. Berarti tadi karena di sini kelasnya itu berada di antara 65 sampai 73, berarti batas bawahnya itu 65 kurang 0,5. 65 dikurang 0,5 yaitu berarti 64,5. Kemudian panjang kelas, berarti dari 63 tadi dari 65 ya sampai 73 ini panjang kelasnya 9, ini kan sama semua panjang kelasnya 9. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu 1 tambah 4 5 berarti, kemudian sedangkan frekuensi kuartil pertama adalah 7. Setelah itu tinggal disubstitusikan ke rumusnya. Tadi udah dapat di sini panjang kelasnya 9, batas bawah kelasnya ini jangan lupa dikurang 0,5 berarti 64,5. N itu 36 banyak datanya dan frekuensi kumulatifnya adalah 5 dan frekuensi kuartil pertama adalah 7. Maka tinggal kita substitusikan ke formula yang sebelumnya tadi. Q1 itu B tambah P berarti 1 per 4N kurang F per F. Ini F kum. Di sini frekuensi kuartil pertama. Kemudian substitusikan nilai yang telah kita rekap di sini. Artinya di sini ada P-nya 9, kemudian B-nya 64,5, kemudian di sini ada N-nya 36 digantikan, kemudian frekuensi kumulatifnya 5 dan frekuensi kuartil pertama adalah 7. Setelah itu baru diselesaikan dulu dalam kurung ini.
Nah, selanjutnya berarti 36 kurang bagi 4 adalah 9, 9 kurang 5 di sini per 7. 9 kurang 5 adalah 4, 4 bagi 7 yaitu 0,6. Berarti 64,5 tambah 9 dikali 0,6. Kemudian 9 kali 0,6 adalah 5,4 nih. Berarti 5,4 ditambah dengan 64,5 yaitu 69,9. Nah, baru kita simpulkan, di sini kita sudah memperoleh nilai Q1 atau kuartil pertama, jadi terdapat 25% nilai UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan kurang dari sama dengan 69,9 dan terdapat 75% lebih dari sama dengan 69,9. Artinya di sini Q1 berarti 25% ke bawah, 75% ke atas. Karena ingat tadi kuartil dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Banyak. Nah, di sini perlu diingat juga, di sini hasil dari kuartil pertama itu tidak akan keluar atau tidak berada di luar kelas kuartil tadi. Ini 69,9. Jadi di sini ini 69,9 itu berada di kelas ini. Seandainya nilainya itu keluar dari kelas ini, di sini atau di atas, itu berarti kurang tepat dalam proses penyelesaiannya. Baik, selanjutnya kita selesaikan untuk Q2. Nah, Q2 ini atau kuartil kedua itu sama juga dengan median atau nilai tengah. Karena datanya sama, ini soal yang diberikan itu sama dengan kasus yang di pembahasan median kemarin, yaitu dengan contoh median sebelumnya. Jadi tidak dituliskan lagi penyelesaian di sini, karena sama. Kuartil kedua rumusnya juga sama dengan median. Jadi prosesnya juga sama dan hasilnya sama. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya median, Q2 itu cukup cari median saja, kemudian Q2 itu sama hasilnya dengan median. Nah, sekarang kita fokus ke kuartil ketiga. Nah, gitu. Kuartil ketiga berarti kita cari letak kuartil ketiga dulu. Di sini data ke I per 4N, berarti I-nya 3, karena kuartil ketiga 3 per 4 kali 36. 36 bagi 4 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Berarti data ke 27. Berarti di sini 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 5, 17. 17 di sini belum sampai datanya ke 27, berarti 17 tambah 12 yaitu 29. Berarti data ke 27 itu ada di sini. Di kelas 83 sampai ke 91, ada di kelas ini. Nah gitu. Berarti batas bawahnya atau B-nya 83 kurang 0,5 berarti 82,5. Panjang kelasnya tadi 9. F-cum-nya berarti 1 tambah 4 tambah 7 tambah 5 ini 17. Kemudian frekuensi kuartil ketiga adalah 12. Nah, disinilah hasil rekapnya. Nah, hasil rekap yang tadi semuanya setelah kita rekap, baru kita substitusikan ke dalam formula kuartil ketiga. Berarti di sini 3 kita gantikan Q3, berarti di sini I-nya 3. Kemudian tinggal substitusikan B-nya 82,5, panjang kelasnya 9, kemudian N-nya 36. Kurang 17 per 12. Berarti di sini kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Ini dulu wajib selesaikan. 36 bagi 4 9, 9 kali 3 27. 27 kurang 17 adalah 10. 10 bagi 12 0,8. 0,8 kali 9 yaitu 7,2. Nah, 7,2 ditambah dengan 82,5 dapatlah 89,7. Jadi disitulah nilai Q3 dan dia juga masih berada di kelas Q3 tadi. Nah, gitu. Artinya nggak keluar dari batas itu. Ini kan 89,7 berarti masih berada di antara kelas 83,91. Nih. Jadi berada di kelas itu. Kalau tidak berada di kelas itu berarti kurang tepat. Baru kita simpulkan, jadi terdapat 75% nilai UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan kurang dari sama dengan 89,7 dan terdapat 25% lebih dari sama dengan 89,7. Karena Q3 itu berarti 75% ke bawah, 25%-nya ke atas. Oke, itu tentang kuartil. Nah, artinya semua data dibagi menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Selanjutnya adalah desil. Nah, di sini ukuran pemusatan data setelah kuartil adalah desil. Desil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi di sini kata kuncinya 10 bagian. Kalau kuartil 4 bagian. Nah, itu. Jadi sebelumnya itu ada
langkah mencari letak desil untuk data tunggal. Ini juga sama seperti kuartil, yang bedanya cuma di sini per 10. Kalau kuartil tadi per 4. Di mana I-nya sekarang menjadi 9 bagian. Kan dibagi 10 bagian, berarti ada 9 desilnya gitu. Nah, di sini diketahui datanya 75, 82 sampai data 70, tentukan nilai desil kedua dan desil ketujuh mintanya. Nah, sebelumnya itu data disusun dulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar seperti kuartil. Di sini jumlahnya juga 12 sama soalnya seperti kuartil tadi. Berarti kita cari desil kedua dulu letaknya. Berarti I-nya 2, 12 tambah 1 per 10. Karena desil tadi per 10. Berarti 12 tambah 1, 13. 13 kali 2 berarti 26 bagi 10. 26 bagi 10 itu kalau disederhanakan sama juga dengan 13 per 5. Berarti kalau pecahan biasa campurannya adalah 2, 3 per 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah 3, 13. 13 per 5. Berarti maksudnya apa? Antara data kedua dan data ketiga. Di mana 3 per 5-nya jauh dari data kedua. Nilai D2 berarti data kedua, berarti 1, 2, 56. Berarti 3 per 5 ini. Kemudian data ketiga, 57 kurang 56. Dengan data kedua. Berarti 57 kurang 56 yaitu 1. 1 kali 3 per 5 ya 3 per 5. Jadi dapatlah nilai D2 atau desil kedua itu 56 3 per 5. Jadi di sini tadi. Di antara data ketiga dan data kedua, namun 3 per 5 dari data keduanya. Gitu. Selanjutnya, untuk desil ketujuh coba dilanjutkan sebagai latihan. Artinya coba di pedoman pada desil kedua. Sama saja, cuma diganti saja di sini 7. Nah, gitu. Prosesnya sama. Kemudian kita lanjut dengan desil data berkelompok. Di sini formulanya sama juga dengan kuartil dengan median, yang bedanya cuma I per 10. Kalau median I per 2, kalau misalnya kuartil per 4 berarti desil per 10. Nah, jadi formulanya itu sama semuanya, yang beda cuma di sini. Untuk median, kuartil, desil begitu juga dengan persentil. Keterangannya di sini juga sama, cuma di sini karena lagi dibahas desil, maka di sini batas bawah kelas desil, kemudian panjang kelas desil, banyak sampel, dan selanjutnya sama. Contohnya, kita lihat di sini. Tentukan desil ketiga, desil kelima, dan desil ketujuh dari data hasil UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan berikut dan simpulkan. Jadi kita simpulkan, jangan lupa. Di sini datanya ada 36, berarti lebih daripada 10. Karena untuk desil itu minimal datanya harus 10. Kalau kurang dari 10, desilnya tidak dapat ditentukan. Nah, ini 36 berarti desil dapat ditentukan. Yang pertama desil ketiga, berarti kita ingin mencari dulu letak desil ketiganya. Nah, data ke I per 10N, berarti kan I-nya 3. 3 per 10 kali 36. 36 dikali 3, 108. 108 dibagi 10 berarti 10,8. Berarti data ke 10,8. Di sini 145 masih. 5 tambah 7, 12. Berarti data 10,8 itu ada di sini. Ada di kelas 65,73. Sama prosesnya seperti median, kuartil. Berarti udah tahu letak kelasnya. Berarti tinggal cari batas bawahnya 65 dikurang 0,5. Di sini panjang kelasnya itu 9 dari 65 sampai 73. Kemudian frekuensi kumulatifnya 5, 1 tambah 4, sedangkan frekuensi kuartilnya adalah 7. Hasil rekapnya itu, nah ini hasil rekap yang tadi P-nya 9, B-nya 65, kemudian dikurang 0,5 dapatlah 64,5, N-nya 36, frekuensi kumulatifnya 5, dan frekuensi desil ketiga adalah 7. Nah, sekarang tinggal substitusikan ke rumusnya, berarti desil ketiga, berarti di sini I-nya ganti 3, kemudian B-nya tadi 64,5, kemudian tambah 9 panjang kelasnya, kemudian 3 kali 10 kali N, N-nya 36, frekuensi kumulatifnya 5, dan frekuensi desil ketiga adalah 7. Kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Berarti 36 kali 3, 108 bagi 10, berarti 10,8. Itu dikurang dengan 5, dibagi 7, dapatlah 0,8.
Oke, kemudian dari 10,8 dikurang 5 bagi 7 tadi itu 0,8. 0,8 dikali 9 berarti 7,2. Berarti ditambah dengan 64,5. Berarti 64,5 tambah 7,2 dapatlah 71,7. Ini D3. 71,7 itu juga masih berada di kelas desil ini, letaknya 71,7 tadi. Masih di sini. Kalau keluar dari kelas batas kelas ini berarti itu kurang tepat dalam proses penyelesaiannya. Berarti 71,7. Kesimpulannya apa? Karena desil itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, berarti di situ 10% untuk setiap bagiannya. Berarti karena D3, berarti terdapat 30% nilai UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan kurang dari sama dengan 71,7 dan terdapat 70% lebih dari sama dengan 71,7. Baik, kemudian kita menentukan desil kelima dan desil ketujuh. Desil kelima itu sama aja dengan Q2 atau sama dengan median. Tengah-tengahnya dari desil itu adalah D5. Itu berarti sama dengan median, sama dengan Q2. Karena datanya sama dengan contoh median sebelumnya, jadi tidak dituliskan lagi penyelesaian di sini. Artinya sama penyelesaiannya seperti median. Oke, kemudian di sini kita ingin mencari letak si D7. Nah, letak D7 itu berarti di sini data ke I per 10 kali N, I-nya 7, 7 per 10 kali 36. Di sini 36 kali 7 dibagi 10 dapatlah 25,2. 25,2 berarti 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 5, 17. Belum sampai ke 25, 17. Berarti 17 tambah 12, 29. Berarti di sini ada nilai 25 ke 0,2. Berarti letak D7 itu di 83 sampai ke 91. Berarti batas bawah kelasnya tinggal dikurangkan 83 kurang 0,5. Tadi panjang kelasnya 9. Frekuensi kumulatifnya berarti 1 tambah 4 tambah 7 tambah 5 berarti 17. Kemudian frekuensi D7 adalah 12. Nah, ini sudah kita rekap. Tinggal kita substitusikan ke rumus desil ketujuhnya. Berarti desil ketujuhnya itu B tambah P kali 7 per 10 kali N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi desil ketujuh. Berarti tadi ini 82,5, kemudian di sini 9, kemudian N-nya 36, frekuensi kumulatifnya 17, dan frekuensi desil ketujuhnya adalah 12. Di sini 36 kali 7 bagi 10 adalah 25,2 dikurang 17 per 12 dapatlah 0,7. 0,7 dikali 9 adalah 6,3. Kemudian ditambah dengan 82,5 dapatlah 88,8. Jadi dapat disimpulkan terdapat 70% nilai UTS mahasiswa PBL pada mata kuliah statistik pendidikan itu kurang dari sama dengan 88,8 dan terdapat 30% lebih dari sama dengan 88,8. Artinya di sini D7 berarti 70% ke bawah, 30% ke atas. Kalau D9 berarti 90% ke bawah, 10% ke atas, dan seterusnya. Baik, yang terakhir yaitu ukuran pemusatan datanya yaitu persentil. Berarti kalau persentil itu per 100. Definisinya sama, keywordnya cuma atau kata kuncinya itu per 100-nya adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian. Yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau misalnya kuartil per 4, desil per 10, persentil per 100. Berarti persentil itu baru dapat ditentukan jika datanya minimal 100. Nah, N-nya itu 100. Kalau kurang dari itu tidak dapat ditentukan karena tidak bisa dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, sekarang persentil data tunggal. Berarti untuk persentil data tunggal itu sama saja letak persentil ke I, rumusnya sama dengan rumus desil kuartil. Artinya di sini cuma bedanya per 100 saja. Jadi tidak kita berikan contoh lagi, artinya sama. Proses penyelesaiannya seperti desil yang sebelumnya. Artinya dengan I-nya 1 sampai 99. Sedangkan persentil untuk data berkelompok juga sama, yang membedakannya cuma di sini adalah per 100.
Kalau desil per 10, kalau kuartil per 4, kalau median per 2. Nah, di sini. Ini juga sama keterangannya, yang bedanya ya ini untuk persentil. Contohnya, kita lihat di sini tentukan persentil ke-28, persentil ke-77, dan dari data hasil berikut ini. Di sini bisa kita lihat bahwa nilainya itu 36. 36 itu berarti kurang dari 100. Maka persentil tidak dapat ditentukan tadi. Jadi untuk menjawab soal di atas ini, karena jumlah datanya 36 atau N-nya kurang dari 100, maka P atau persentil ke-28 dan persentil ke-77 tidak dapat ditentukan. Karena syarat persentil jumlah datanya lebih dari sama dengan 100 atau minimal 100. Jadi cukup seperti itu saja dijawab seandainya datanya kurang daripada 100. Tapi kalau datanya sudah 100 atau lebih, prosesnya sama saja seperti kita mencari desil tadi. Kita mencari letak persentil dulu di mana letaknya, kemudian baru kita substitusikan ke formula untuk persentil data berkelompok.